ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Bagus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah taala. Yang mana dengan nikmat ini kita bisa kembali menghadiri atau hadir di rumahnya Allah Ta'ala ini, tentunya dalam rangka kita bersama-sama untuk bertafakuh fiddin, memahami agama kita ini dengan sebenarnya. Yang mana kalau kita memahami dengan baik agama ini, maka disitulah sebab kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan bagi dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Baiklah para jemaah, insyaallah di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Masih kita membahas tafsir juz amma yang kita ambil faedahnya dari apa yang disampaikan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita masih dalam pembahasan surat Al-A'la. Baik, terakhir kemarin kita sampai pada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'la ayat yang ke-14. Kita baca dulu firman Allah taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, ini bagian akhir dari surat Al-A'la. Sudah kita singgung kemarin sedikit dari firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka. Yang mana sudah kita jelaskan, yang namanya aflah atau orang yang sukses itu ketika dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan dia bisa terhindar dari segala hal yang ditakutkan. Atau segala hal, jadi dia mendapatkan semua kebaikan dan terhindar dari segala macam keburukan. Maka ini orang yang sukses. Siapa itu? Yaitu orang yang tazakka. Maka sungguh telah sukses orang yang dia itu mensucikan dirinya. Tazakka, mensucikan di sini, ini kita bisa lihat di dalam penjelasan apa yang disampaikan oleh beliau Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ini mencakup ada 3 hal. Ya, mencakup ada 3 hal. Tazakka artinya, man tazakka artinya adalah orang yang mensucikan zahir dan batinnya. Maka dia mensucikan
dalam batin dirinya itu dibersihkan disucikan dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dari segala macam bentuk keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dari segala bentuk macam kemunafikan. Itu dalam dirinya. Demikian juga dia mensucikan dirinya dari segala macam bentuk permusuhan dan kebencian kepada orang Islam. Maka semua sifat itu dibersihkan dari dalam dirinya. Maka itulah yang akan membersihkan hati daripada orang tersebut. Jadi hatinya dibersihkan dari segala macam hal-hal yang mengotorinya. Demikian juga orang yang suci adalah orang yang bisa mensucikan atau membersihkan zahirnya, fisiknya. Misalkan seperti apa? Dia membersihkan lisannya ya dari segala macam hal-hal yang dilarang. Apakah itu mencaci maki, apakah itu memfitnah, apakah itu mengadu domba, apakah itu berdusta, itu semua dibersihkan dari lisannya. Demikian juga anggota badannya dibersihkan dari segala macam perbuatan-perbuatan yang itu ya menimbulkan kerusakan atau dosa. Segala macam perbuatan, ya, apakah itu mengganggu orang lain, menyakiti orang lain dan segala macamnya, maka itu dibersihkan dari anggota badannya. Maka dari sini kita bisa paham bahwasanya kata tazakki ini adalah sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang umum, yang mencakup dari membersihkan zahir maupun membersihkan batin. Maka kalau kita kemudian hubungkan bahwasanya di dalam pembersihan atau tazkiyah seperti ini ada 3 yang terkait. Yang pertama, ini terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyah yang terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita mensucikan segala hal yang itu menjadi haknya Allah Ta'ala. Misalkan dalam hal ibadah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan syariat agama ini semuanya harus ikhlas hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam tazkiyah ini juga terkait dengan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa itu? Terkait dengan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dalam mensucikan diri ini, maka kita wajib mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau. Kita bersihkan dia dari segala macam hal yang merusak daripada ittiba atau pengikutan tersebut. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti membuat ajaran-ajaran yang menandingi atau mengganti daripada ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita hindari, karena termasuk daripada pembersihan. Termasuk juga ya ketika kita mentazkiyah terkait dengan haknya Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus memiliki keyakinan yang sesuai dengan keyakinan Nabi Muhammad SAW. Tidak kita ganti dengan keyakinan yang lainnya. Misalkan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa beliau adalah Nabi terakhir, maka kita pun juga harus berkeyakinan demikian, beliau adalah Nabi terakhir. Tidak boleh kemudian ya kita percaya ada Nabi setelah beliau. Kan banyak nih, kemarin juga sempat ada yang mengaku sebagai Nabi gitu ya. Nah ini juga kalau kita mau tazkiyah tidak boleh seperti itu. Dalam hal ucapan, maka ucapan-ucapan kita juga harus disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam hal amalan, ya, maka kita dalam beramal itu juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang kedua ya, terkait dengan haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tazkiyah yang ketiga, maka itu terkait dengan haknya
haknya sesama makhluk atau sesama manusia. Maka dalam bentuk tazkiyah yang ketiga ini yang terkait dengan haknya sama manusia, maka itu kita membersihkan diri kita dari segala macam bentuk perbuatan yang bisa mengganggu ataupun menyakiti orang lain. Apakah itu dari bentuk menipu, apakah itu dari bentuk mencuri atau memusuhi atau memerangi dan segala macamnya, maka itu semuanya kita hindari. Segala hal yang bisa menyebabkan adanya permusuhan, ada hal yang tidak menyenangkan antara satu dengan yang lain, maka itu kita hindari. Dan sebaliknya bagaimana? Maka sebaliknya adalah kalau kita ingin tazkiyah, maka kita harus melakukan segala hal yang bisa mendatangkan adanya rasa cinta, adanya rasa kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita mau melakukan tazkiyah, ya ini yang harus kita cari. Amalan apa yang bisa merekatkan hubungan antara kita dengan sesama kaum muslimin yang lain? Contohnya apa berarti kira-kira? Amalan-amalan yang bisa menimbulkan rasa cinta antara satu dengan yang lain. Ya banyak ya. Misalkan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah kita menyebarkan salam. Nah ini termasuk amalan yang untuk saat ini sudah menjadi hal yang asing gitu kan. Bahkan ketika ada yang mengamalkan seperti ini, banyak yang justru malah diketahui gitu. Misalkan ketika kita masuk ke toko gitu, kita ke sana mengucapkan salam, assalamualaikum, di sana banyak orang, kita jadi ketahui gitu, kayak di mana gitu. Padahal ini ada syariat. Syaratnya seperti itu, mengucapkan salam. Mengapa seperti itu? Nabi kita Muhammad SAW beliau menyampaikan kepada kita, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian semua gak bisa masuk surga sampai kalian itu beriman. Jadi kalau mau masuk surga harus beriman. Tidak beriman, tidak mungkin masuk surga. Gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada malaikat, gak beriman kepada kitab-kitab, gak beriman kepada para rasul, gak beriman kepada hari akhir, gak beriman kepada takdir. Kalau gak beriman sama satu saja, itu sudah tidak bisa menjadikan seorang masuk surga. Jadi harus diimani. Jadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Nah ini penting. Kalian nggak bisa dikatakan sebagai orang beriman hingga kalian apa? Saling mencintai sesama muslim. Jadi kalau kita ngaku iman tapi kita membenci muslim yang lain, ya maka ini belum bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Karena mukmin itu ya akhul mukmin, ya seorang mukmin saudara orang mukmin yang lain. Termasuk ketika misalnya ada saudara kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan seperti Palestina dan sebagainya, ya tetap kita harus merasa empati bagaimana mereka merasakan kesulitan di sana. Kita bantu sebisa kita, minimal dengan doa-doa kita gitu. Karena memang inilah hakikat seorang mukmin itu saling mencintai satu dengan yang lain. Ya ini juga yang menjadi hal yang patut juga kita perhatikan karena ternyata ya banyak bahkan di kalangan teman-teman yang mungkin sudah ngaji misalkan seperti itu kesannya itu justru malah membenci kaum muslim yang lain. Ketemu nggak nyapa, diem saja, jangan seperti itu ya. Hanya maunya dengan teman kelompoknya saja, misalkan dengan kelompok yang lain itu nggak mau menyapa, bergabung, nggak mau apa ya istilahnya eksklusif lah gitu ya. Nah ini kan seakan-akan malah justru menimbulkan ada rasa tidak suka antara sesama muslim yang lainnya. Bahkan ketika ada orang lain yang mungkin merasa menurut dia itu salah, maka itu kemudian langsung dihujat, dijatuhkan di media sosial segala macamnya. Nah, tidak seperti itu seharusnya. Kalau kita mengaku seorang mukmin, yaitu harus saling menjadi hatta la wala tu'minu hatta tahab. Nah, bagaimana kalau kita kemudian mendapati ada
lain atau saudara kita, sama muslim yang mungkin kurang pas, kurang baik dalam perilakunya, kurang baik dalam perbuatannya, ya sebisa mungkin kita nasihat, kita arahkan ya, kita tunjukkan kepada yang benar. Nah, adapun kalau sudah nggak mau ya urusan dia kan gitu. Namanya kita sudah yang penting kita tidak memusuhinya. Baik. Jadi wala tu'minu hatta tahabbu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, kepada para sahabatnya, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Apakah maukah kalian gitu ya? Aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya itu kalian akan saling mencintai. Jadi ini luar biasa. Amal ini kalau dikerjakan menjadikan seseorang itu saling mencintai. Apa itu amalannya? Afsus salami bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah ini hadis sahih kepada Imam Muslim. Jadi intinya di sini ya kita dianjurkan sama muslim itu saling menyebarkan salam. Dan ini para jemaah, ini masih asing ya, di tengah kita masih asing. Ya alhamdulillah ya, bahkan mungkin barangkali juga termasuk koreksi juga buat kita sendiri, bahkan teman-teman mungkin sebagai teman-teman yang sudah mengaji misalnya seperti itu. Ketika kita ketemu misalnya ya, terus ada yang papasan, tidak saling mengucapkan salam, alasannya tidak kenal ya. Ya memang di kita ini ada kesalahan ya, bahwasanya salam itu hanya diberikan kepada orang yang kenal. Nah ini salah, ini salah. Yang benar bagaimana? Yang benar itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi salam itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis riwayat Bukhari ya, dan juga Imam Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya ucapkanlah salam kepada orang yang kalian kenal dan juga orang yang tidak kalian kenal. Ya pernah juga ya ketika ya saya mempraktekkan seperti ini, misalkan yang salam kepada semua orang yang kenal pun tidak kenal gitu kan. Ketika ketemu dengan orang yang kenal kita ucapin salam, orang bingung, nggak jauh tapi malah bingung siapa ini gitu. Padahal ya nggak kenal kita salam aja nggak apa-apa gitu. Karena kalau yang sekarang mungkin yang sedang mengamalkan masih kepada orang-orang yang kenal saja, tidak demikian. Ya. Jadi kenal atau tidak kenal tetap kita ucapkan salam. Ya, selama kita tahu bahwa dia muslim, ya kalau mau ketemu ya kita ucapkan salam. Dan alhamdulillah ya, jangan sampai misalkan kita ketemu kemudian ada yang mengucapkan salam kepada kita karena kemudian kita merasa tidak kenal, kita akan jawab tidak boleh seperti itu. Bahkan kalau mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah, makanya sunnah yang ditekankan. Dan menjawabnya itu hukumnya wajib. Jadi menjawab salam hukumnya. Kalau ada yang mengucapkan salam kita nggak menjawab, maka itu kita berdosa. Baik. Jadi inilah bahwasanya, dan ini dalam hadis tadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya salam ini adalah termasuk sebab yang paling kuat untuk menimbulkan adanya rasa cinta. Ada rasanya saling menyayangi antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dan demikianlah keadaannya. Karena dalam salam itu kan kita mengucapkan doa kan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada Anda. Jadi kita mendoakan saudara kita mendapatkan keselamatan. Ya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu pertama kali hijrah ke Madinah, saat itu ada namanya ulama Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Karena dia penasaran seperti apa sih Nabi Muhammad itu ketika datang ke Madinah kan disambut gegap gempita dengan masyarakat sana. Dia pengen lihat juga seperti apa Nabi Muhammad. Maka kemudian ketika beliau pertama kali melihat Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan bahwasanya saya tidak mendapati adanya kedustaan dalam wajah orang ini. Gitu.
ini wajahnya orang yang bisa dipercaya, bukan wajahnya pendusta. Dan wa awal as-sami min kalami, dan pertama kali yang mendengar dari ucapannya itu, ya, maka Nabi SAW itu berpesan saat disambut penduduk Madinah itu, beliau berpesan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, asbus salam, sebarkanlah salam, wa'adimut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, sambunglah tali satu rahim, wasulu billaili wan nasmiyah, dan sholatlah di waktu malam saat manusia sedang tidur. Balasnya apa? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Jadi pertama kali yang dipesankan Nabi SAW ketika sampai di Madinah adalah asbus salam, sebarkan salam. Jadi harus menjadi syiar kita harus berusaha mengamalkan itu. Meskipun mungkin ya orang-orang itu merasa asing di awal, tidak masalah, lakukan saja. Dan kalau kita sudah sering seperti ini, mengamalkan seperti ini para jemaah, bahkan di saat mungkin kita tidak mengucapkan salam gitu, mungkin karena nggak lihat atau apa atau terlewat atau gimana gitu ya, orang yang biasa kita salam tetap akan menjawab gitu kalau apa saja, waalaikumsalam, meskipun kita belum mengucapkan salam gitu. Ya kalau sudah biasa seperti itu, ya silahkan dicoba dipraktekannya. Jadi kita mengucapkan salam seperti itu, kenal tidak kenal pun tidak masalah. Jadi ketemu orang, apakah kita mau beli atau mau ke toko, misalkan mau ke warung, kita salam aja nggak apa-apa. Meskipun ya biasa kalau kita mengucapkan salam itu kadang dianggap aneh gitu kan, orang-orang pada ngeliatin siapa ini gitu. Tidak apa-apa. Bahkan ada yang ngetawain juga ya, kayak di Arab aja gitu. Ya ini bukan Arab, ini Islam ya. Ini Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa di Arab seperti itu? Karena Nabi mengajarkan, sebelum Nabi mengajarkan orang Arab tidak seperti itu. Ya, orang Arab tidak seperti itu. Tapi ketika Nabi SAW itu mengajarkan, ya maka ini jadi ajaran Islam, bukan ajaran Arab. Orang Arab sebelum Nabi itu sudah ada orang Arab, tapi mereka tidak mengucapkan salam. Dan ini para jamaah, tentu ini ya kalau kita mengucapkan salam seperti ini tentu lebih baik karena ini berpahala. Ya, berpahala. Nah, di dalam masyarakat kita sebenarnya sudah ada istilahnya apa? Sopan santun ya, untuk gaul, untuk menyapa kan seperti itu. Nah, tidak apa-apa, itu baik. Tinggal ditambahi salamnya saja, monggo, assalamualaikum, ditambahkan aja nggak masalah gitu ya. Ya. Kalau misalkan perlu diganti itu, misalkan orang nanti malah nggak nyaman gitu kan, ya permisi, assalamualaikum, boleh lah gitu. Jadi ya seperti itulah bahwasanya ini adalah amalan yang patut kita hidupkan, yang menyebarkan salam. Baik. Dan memang kenyataannya kalau orang-orang itu hanya mau salam kepada yang dikenal saja, maka ini kata beliau mengatakan bahwasanya wahada walatun, ini adalah sebuah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya li'annaka idza salam ta'ala man ta'rif lam yakun salam khalisun lillah. Nah, ini coba alasannya. Kalau kita mau mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal saja, itu motivasi salam kita itu kadang bukan karena Allah, tapi karena pertemanan saja. Kalau karena Allah yang mereka kenal pun kita salam. Ya. Jadi inilah pentingnya mengucapkan salam. Dan ini apalagi di kampung-kampung ya, itu sangat asing kita mengucapkan salam gitu ya. Jadi kayak ya memang sesuatu yang asing inilah yang harus dihidupkan. Dan ini pahalanya besar Pak Jemaah. Jadi kalau memang ini ada sebuah ajaran sunnah yang kemudian asing di masyarakat, lalu kita berusaha menghidupkannya, maka itu pahalanya besar. Pahalanya kata Nabi SAW itu adalah seperti pahala 50 orang sahabat. Ini luar biasa. Para sahabat pun sampai bertanya, ini lebih baik daripada 50 orang di antara mereka atau di antara kami? Ya, lebih baik daripada 50 orang di antara kami. Jadi orang yang bisa menghidupkan amalan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan, lalu dihidupkan lagi, maka ini pahalanya besar. Ya. Jadi inilah penting ya kita mengucapkan salam ya, menyebarkan salam seperti itu.
Baik. Yang mana salam ini kalau kita berikan kepada semua orang baik kenal maupun tidak kenal, ya maka itu ya insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu insya Allah akan menimbulkan adanya rasa cinta antara kita sesama kaum muslimin. Dan tentunya salam ini ya yang sama ya, jenis ya laki dengan laki, ya perempuan dengan perempuan gitu ya. Tidak kemudian di jalan ketemu perempuan lakinya mengucapkan salam, nah, ini nanti timbul fitnah gitu kan. Siapa yang mengucapkan salam kepada lawan jenis ya, apalagi masih muda gitu kan, ini malah menimbulkan fitnah nanti. Baik. Ya, baik. Dan itu termasuk bentuk kesempurnaan iman ya, yang mana tentunya nanti balasannya adalah kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari qad aflaha tazakka. Sungguh telah sukses orang yang membersihkan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan dia menyebut nama Tuhannya lalu dia sholat. Dia berzikir dengan menyebut nama Tuhannya dan kemudian dia sholat. Apa maknanya di sini? Maka di sini adalah maknanya ya zikir. Zikir secara umum, zikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita. Maka disebutkan di sana dengan kata tambahan ism. Jadi wa dzakara isma rabbi. Jadi menyebut dengan lisan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita. Misalkan seperti apa? Kita mengucapkan bismillah. Itu termasuk zikir. Atau yang lain subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, ini kita namanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut dengan lisan kita. Dan termasuk amalan zikir seperti ini di antara termasuk amalan yang zikir ya, termasuk juga amalan wudu. Wudu itu juga termasuk amalan zikir. Bagaimana kok bisa? Nah, di dalam wudu ya kita mengawali dengan mengucapkan bismillah. Itu termasuk bagian zikir. Ya. Lalu kemudian di akhir ketika selesai wudu, ya maka kita membaca doanya. Ya. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang kita baca ketika selesai wudu. Nah, dari bacaan ini sudah menunjukkan bahwasanya wudu itu adalah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang lebih penting daripada itu, ketika kita wudu, kira-kira para jemaah, orang itu kalau melaksanakan wudu ya dengan runutan sesuai yang diajarkan, dari membasuh tangan, kemudian berkumur, ya, sampai ambil istinsyaq gitu ya, lalu kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan, ya, sampai siku, kemudian mengusap kepala, lalu telinga, kemudian membasuh kaki. Nah, dengan urutan seperti itu, kira-kira ada nggak orang yang mengerjakan ibadah seperti itu apa? Motivasinya bukan karena Allah. Ada? Ya kalau memang ada ya berarti ini bukan bagian zikir. Tapi kalau memang nggak ada berarti ketika orang mengerjakan wudu itu berarti dia mengerjakan itu sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sadar saat dia wudu dia ini sedang apa? Dia menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ada lah kalau orang lain itu misalkan dengan keinginan untuk membersihkan diri, mungkin cukup cuci muka atau cuci tangan kan gitu kan. Tapi ketika lengkap seperti itu, ya biasanya memang ya hanya untuk ketika dia menjalankan perintahnya Allah, bukan karena motivasi yang lain. Kalau orang motivasi lain misalkan tadi pengen cuci membersihkan diri ya, cuci tangan atau cuci muka, misalkan seperti itu ya. Nah, bahkan sampai cuci rambut. Nah, itu biasanya kan tidak urutannya tidak seperti itu kan. Ya, yang enaknya saja kan orang-orang. Nah,
Ketika dengan urutan wudu yang sempurna seperti itu, maka ini adalah bentuk dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga termasuk bagian daripada zikir. Baik para jemaah. Lalu juga termasuk zikir. Termasuk zikir itu ya ketika seseorang itu mendengarkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk zikir. Ya. Misalnya dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman di sana, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya. Wahai orang yang beriman, ya, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka Allah menyatakan fas'au, bersegeralah, maka bersegeralah ila zikrillah, kepada zikir kepada Allah. Zikir apa? Yaitu zikir, ya artinya adalah khutbah. Khutbah, ya. Jadi khutbah itu termasuk zikir. Maka termasuk juga di dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya ketika Allah memiliki para malaikat yang akan berkeliling untuk mencari majelis zikir, ya maka di situ ya para ulama menjelaskan masuk majelis itu adalah majelis ilmu, majelis taklim. Ya seperti masjid kita ini, soalnya termasuk majelis zikir. Ya. Jadi di sana firman Allah Taala bahwasanya wadaka harusma rohi wasal. Sehingga ada ulama yang menafsiri bahwasanya di sini adalah zikirnya adalah khutbah, sholatnya adalah sholat Jumat. Ada para ulama menafsiri seperti itu, yaitu termasuk bagian dari makna ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya benar, bahwasanya maknanya lebih umum daripada itu. Yang dimaksud dengan zikir, ya semua macam bentuk zikir. Ya, setiap kali seseorang beringat kepada Allah, menyebut nama Allah, maka itu termasuk bagian daripada zikir. Ya, dan ketika seseorang itu kemudian ya bersegera atau dia mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat, ya maka itu juga termasuk bagian daripada zikir. Dan sholat, ya fasolah, maka dia menunaikan sholat, ya maka dia semua macam sholat, semua bentuk sholat, apakah itu sholat wajib, ya 5 waktu atau sholat sunnah ataupun yang lainnya tercakup di dalam ayat tersebut. Ya, yang mana sholat kita ketahui diawali dengan takbiratul ihram, ya dan diakhiri dengan salam. Ini adalah sholat, ya. Baik, jadi ini penting ya, wadaka harusma rabbihi fasolah, yang mana dengan seperti itu ya kita bisa semakin terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selanjutnya Allah melanjutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, tadi kan Allah menyebutkan di awal sungguh sukses orang yang membersihkan dirinya. Termasuk membersihkan diri apa? Yaitu dia zikir kepada Allah dan mengerjakan sholat. Ini termasuk indikasi orang yang sukses, kan gitu ya. Tapi kenyataannya bagaimana kenyataannya? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan ya ini bentuk penekanan yang menyatakan kebalikan daripada kenyataan yang diharapkan. Tadi kan diharapkan orang itu banyak zikir, banyak sholat, itu orang sukses kan, termasuk yang membersihkan diri. Kenyataannya bagaimana? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan ya tu'thiru, mereka itu isar, lebih memprioritaskan hayatad dunya, kehidupan dunia. Artinya apa? Kalau dunia ini sudah menjadi prioritas, ya dia lebih didahulukan daripada yang lainnya. Bahkan, alhamdulillah, banyak lagi bahkan orang itu yang justru sampai makan lupa kepada akhirnya hanya mencari dunia. Dan mencari dunia ini para jemaah, ya memprioritaskan dunia ini juga ya istilahnya. Orang yang membutuhkan dunia ini, kalau misalkan dia sampai ya lupa kepada ibadahnya, itu jelas seperti itu ya, bahwasanya itu adalah perkara yang tercela. Tapi di sisi lain, misalkan ada orang yang
Justru makan ketika dia menjalankan ibadah, itu ibadahnya juga diharapkan dunia. Dia mengerjakan sholat, ya, dia mengerjakan ibadah-ibadah sedekah atau yang lain. Tapi yang diharapkan itu hanya balasan duniawi saja. Ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan, ya, kalau sekarang itu misalkan yang banyak itu bikin kayak konten gitu ya, yang bikin dapat follower, bikin dapat subscribe atau bikin dapat monet dan segala macamnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, alhamdulillah ini termasuk bagian dari mengharapkan dunia. Kalau memang dia ikhlas karena Allah Taala, ya itu termasuk pahalanya. Tapi jangan sampai kemudian ibadah tersebut kemudian dirusak dengan keinginan mendapatkan dunia. Bahkan termasuk ibadah yang besar kayak misalkan haji ataupun umroh gitu ya. Kan itu banyak juga orang-orang itu yang, ya alhamdulillah, jangan sampai kemudian menjadikan rusak niatnya. Karena dalam setiap saatnya dia selalu misalkan update status segala macamnya gitu kan, ya sibuk hanya untuk istilahnya eksis gitu ya, eksis setiap saat. Ini dikhawatirkan ini lebih memutuskan dunia daripada ibadahnya. Ya. Bahkan ya alhamdulillah ya, kadang sampai ada ini apa ya? Sampai ada orang yang hanya karena pengen eksis gitu di depan Ka'bah, dia pura-pura berdoa, pura-pura menangis, kemudian difoto atau di video. Padahal kalau nggak ada kamera, dia nggak mengerjakan. Alhamdulillah ini benar. Ini jelas kalau seperti ini, ya jelas bahwasanya itu bukan karena akhirat. Ya. Jadi dia hanya bisa istilahnya menangis, hanya bisa kayak berdoa segala macam khusyuk seperti itu kalau ada kamera. Kalau tidak ada kamera, ya Allah alam apakah ke masjid atau tidak ngerti gitu. Nah ini jelas ini suatu hal yang harus dihindari ya. Nah, jadi batu siruna hayat dunia. Bahkan manusia itu banyak yang dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Berarti yang seperti ini termasuk orang yang sukses atau tidak? Ya tidak, gitu ya. Karena dia tidak menjalankan yang tadi, yaitu tazkiyah tadi. Sementara bagaimana? Para jemaah sekalian, Allah menyatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Nah, ini ada sebuah hakikat para jemaah. Kenyataan yang seperti itu. Dunia, kenapa sih dinamakan dunia? Dalam bahasa Arab, dunia itu kan juga terjemahkan dalam bahasa kita dunia ya. Nah, ini termasuk ya karena mungkin dulu para pendiri bangsa kita tidak menemukan padanan makna dalam bahasa kita tentang dunia. Dunia dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Dia bisa bermakna dekat, bisa bermakna singkat, bisa bermakna rendah, bisa bermakna hina. Ya. Nah, dunia ini ya bisa bermakna dulu juga bisa. Kenapa dia bermakna atau bersegera? Karena memang dunia itu lebih dulu daripada akhirat. Dan kenapa manusia itu kemudian banyak yang memiliki prioritasnya kepada dunia? Karena memang itu bisa segera diraih. Jadi termasuk ya kebanyakan sifat manusia, mereka memiliki sifat adalah tergesa-gesa, pengennya segera dapat hasil. Ya, dan mereka istilahnya kurang menghargai proses, maunya instan. Jadi kan kebanyakan macam lagi zaman sekarang, Gen Z misalkan seperti itu ya. Ya, ketika harus melewati proses belajar, proses ini banyak yang tidak sabar. Ya. Ini adalah kebanyakan sifat manusia yang banyak tergesa-gesa. Padahal, yaitu tadi di balik itu ada akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Khuliqal insanu min ajal.
manusia diciptakan dari ketergesaan. Itu sifat dasar manusia memang memiliki ketergesaan. Jadi mereka lebih suka kepada yang segera saja, yang instan saja. Itu adalah hakikat manusia. Nah, sehingga dunia ini ketika dia bermakna dekat atau maka atau bermakna segera gitu ya, memang dia lebih dulu daripada akhirat. Ya. Dunia bisa bermakna dekat, ya kalau memang keadaannya seperti itu, bahwasanya masa dunia ini enggak lama. Dunia itu dekat, ya tidak butuh waktu lama. Ya. Lalu kemudian dunia ini pasti akan binasa. Dunia ini gak ada yang kekal di dalamnya, sementara akhirat itulah yang kekal. Ya. Apapun di dunia ini, ya, sebaik apapun dunia ini, sehebat apapun dunia ini, pasti ada masa berakhirnya. Inilah dunia. Ya. Di dalam dunia itu tidak ada yang namanya apa istilahnya, hal yang konstan, pasti berubah-ubah. Tidak ada yang namanya orang senang terus tanpa ada susah, tanpa ada masalah, tidak ada. Ya sebenarnya juga tidak ada orang yang susah terus ya pasti ada senangnya. Jadi di dunia. Nah, jadi beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam kehidupan dunia itu kita tidak mendapati ada orang yang selama hidupnya itu dia merasa nyaman, terus merasa tenang, terus tetap dan dalam hidupnya itu ada kegoncangan, ada kegelisahan, itu pasti ada dalam diri seseorang. Ya misalkan kayak Fir'aun aja ya, contoh Fir'aun dengan segala macam kekuasaan yang dia miliki, ya dia bisa mengerjakan apa aja yang dia mau gitu kan. Tapi ada masanya dia merasa gundah gulana ketika dia bermimpi ada seorang anak dari Bani Israel akan menghancurkan kekuasaan, sehingga dia memanggil dan kemudian membuat kebijakan membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nah ini ada ketakutan dalam hidupnya meskipun dia berkuasa. Ya itulah dunia. Di dunia ini juga tidak ada orang yang terus dirundung kesedihan tanpa ada akhirnya. Ya kalau memang orang itu dalam hidupnya itu kan mesti ada nikmat, ada yang enggak nikmat kan gitu ya. Tapi kalau memang dia salah prioritas, misalkan yang dia rasakan itu hanya yang tidak nikmatnya saja, ya maka dia mungkin merasa hidupnya ini serba susah gitu. Karena dia tidak menyadari adanya nikmat dalam diri, bahkan mungkin tidak mau peduli dengan nikmat yang ada dalam diri. Sementara nikmat yang dia rasakan itu sangat banyak. Nah, dan tentunya kalau kita misalkan bisa lihat ya, contoh dulu misalkan ada seorang ulama yang terkenal dengan Salabah misalkan seperti itu. Orang ini ya tinggal dalam sebuah tenda dengan padang pasir gitu, sendirian, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya tidak bisa melihat gitu. Ini sendirian di tengah padang pasir seperti itu. Tapi saya senantiasa berpikir, alhamdulillah tadi saya bersyukur segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi faddalani mimman khalaqa tafdila, telah memberikan kelebihan kepada saya dari semua makhluk dengan kelebihan yang banyak. Saya terus pikirnya seperti itu, memuji Allah dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Padahal dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi yang sangat tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat gitu. Ya tetap memuji Allah SWT karena dia sadar dengan nikmat yang diberikan. Ketika ditanya dengan kenapa ada kondisi seperti ini kok masih memuji Allah SWT, dia masih diberikan lisan, masih bisa berpikir, masih bisa memuji Allah. Ini ada nikmat. Sementara banyak orang diberi anggota tubuh lengkap, ya, punya mata, punya lisan, punya tangan, punya kaki. Berapa kali dia berpikir dalam sehari? Berapa kali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus kira-kira orang yang anggota tubuhnya lengkap, tapi dia kurang dalam berpikirnya, kurang dalam ibadahnya, dibandingkan dengan Salabah yang kondisinya serba kekurangan, tapi senantiasa berpikir kepada Allah. Kira-kira
lebih baik mana karunia yang diberikan. Itu lebih baik dia kan gitu kan, karena dia maka itu dia patut memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah ini fadlullah memang faktor tafdil. Ya itulah yang kemudian menjadikan beliau ya, menjadi manusia yang terpuji. Baik, jadi itulah ya kehidupan dunia ya. Lalu kemudian akhirat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik dan lebih kekal. Yang mana akhir jelas dunia ini pasti berakhir, akhir tidak ada akhirnya. Di dunia ini kalau ada nikmat mungkin juga akan ada hal tidak enaknya. Kalau ada yang tidak ada mungkin ada nikmatnya juga. Tapi di akhirat kalau sudah nikmat, nikmat terus. Ya, Allah menyatakan la yamassu fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ini orang yang sudah masuk surga. Mereka itu sama sekali tidak ditimpa yang adanya rasanya letih, rasanya bosan, rasa yang tidak menyenangkan. Ya, dan mereka tidak pernah dikeluarkan dari surga. Ini kok di akhirat. Jadi kok udah nikmat terus namanya. Tapi kemudian, naudzubillah ya, kalau kemudian ada orang yang di akhirat yang dia itu masuk menjadi ahli neraka, orang kafir, orang musyrik, maka dia selamanya sengsara di neraka. Naudzubillah tidak ada akhirnya. Terakhir Allah menyatakan inna hadza lafi suhufil ula. Ya, apa yang menjadi peringatan seperti ini? Ya, sesungguhnya ini ya peringatan itu contoh orang sukses seperti apa, orang yang mensucikan diri seperti apa. Kemudian peringatan bahwasanya banyak orang yang lebih prioritas dunia daripada akhirat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala ini juga sudah disampaikan lafis suhufil ula, sudah ada dalam lembaran-lembaran yang terdahulu. Fi suhufi Ibrahim wa Musa, ada dalam lembarnya Nabi Ibrahim dan juga lembarnya Nabi Musa. Jadi dulu Allah Subhanahu Wa Taala sudah dari dulu sudah memperingatkan manusia dengan hal yang demikian. Tapi pada kenyataannya ya, setiap nabi pun membawa ajaran yang sama, memperingatkan manusia agar hidupnya untuk akhirat. Tetap saja sampai sekarang manusia juga masih banyak yang hanya hidupnya untuk prioritasnya dunia. Baiklah para jemaah, ya tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya di dunia ini berupa kebaikan, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar di akhir kelak juga kita mendapatkan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari segala macam mara bahaya baik di dunia, di alam kubur maupun di akhir kelak, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya, dan surga tertinggi adalah Firdaus yang tertinggi nantinya. Amin. Baik, demikian para jemaah Mustaisa, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini dengan kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم